Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah Wulandari, absen 28 dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang daur atau siklus fosfor. Daur fosfor adalah siklus yang melibatkan sumber fosfor, proses pada fosfor, sampai menghasilkan fosfor yang bisa digunakan kembali oleh makhluk hidup. Contoh hasil dari proses sederhana pelapukan batuan dan fiksasi mineral. Tahapan siklus fosfor. Tahapan siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah proses pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh kebebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan berbagai faktor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Tahapan yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan setelah fosfat berada di tanah. Kemudian, tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam. Tumbuh tanaman ini nantinya juga menginginkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Tahapan yang ketiga, kembali ke lingkungan melalui dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer fosfat. Kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA. Dan ketika tumbuhan atau hewan mati, kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Tahapan yang keempat, bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Dan tahapan yang terakhir, dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan waktu hutan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Manfaat daur fosfor. Fosfor sangat bermanfaat buat proses di dalam tubuh, seperti metabolisme asam nukleat, karbohidrat, dan juga lemak. Fosfat akan berpengaruh secara biologis terhadap asam nukleat, membentuk RNA dan DNA dalam tubuh dan komponen nukleotida. Fosfor sangat bermanfaat buat bahan peledak, pembuatan pupuk, kembang api, deterjen, pasta gigi, korek api, dan juga pestisida. Fosfor bermanfaat di dalam menjaga homeostasis asam ataupun basa tubuh sebagai agen penyangga tubuh. Fosfor berpengaruh terhadap DNA dari makhluk hidup. Dampak manusia terhadap daur fosfor. Dampak manusia terhadap siklus fosfor berasal dari pengenalan pupuk sintesis. Fosfat bisa ditemukan di dalam sedimen air yang berada pada bawah badan air. Mungkin buat tanaman gak bisa memakai fosfat dengan bentuk berupa pupuk. Mayoritas nutrisi yang ada akan hilang lewat air yang lepas. Kalau pupuk kandang diterapkan pada tanah beku, maka mayoritas akan hilang selama mencari musim semi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.